Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari mata pelajaran Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Di sini kami akan membahas tentang kebijakan ekonomi fiskal dan moneter masa Khalifah Bani Umayyah dan Abbasiyah. Saya sendiri, Nahla Azkia Nastion, dengan NIM 1123 08 60 00 017, dan teman saya Amanda Wahyu Dalila dengan NIM 1123 08 60 00 123, dan Sandi Saputra dengan NIM 1123 08 60 00 110. Oke, untuk pembahasan pertama yaitu Bani Umayyah. Nama Bani Umayyah dalam bahasa Arab berarti anak turun Umayyah, yaitu Umayyah bin Abdul Syam. Ia adalah salah satu pemimpin dalam kabilah Quraisy. Terus Bani Umayyah itu merupakan pemerintahan Islam yang berada di bawah kekuasaan keluarga Umayyah III dengan masa jabatan dari tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi, atau berlangsung selama kurang lebih 90 tahun. Selama berdirinya Daulah Umayyah terdapat 14 khalifah. 3 diantaranya memiliki peran penting dalam kemajuan dan perkembangan perekonomian negara, yaitu Muawiyah bin Abi Sofyan, Abdul Malik bin Marwan, dan Umar bin Abdul Aziz, di mana masa pemerintahan mereka terjadi transformasi yang optimal dalam banyak hal, yaitu salah satunya Baitul Mal. Baitul Mal memiliki peran sangat penting karena penaklukan yang dilakukannya sangat luas, dari arah barat sampai Afrika Utara Andalusia, dan ke timur sampai India dan perbatasan Cina. Dan selanjutnya itu ada Muawiyah ibnu Abi Sofyan. Beliau Muawiyah pertama atau Khalifah pertama dari Bani Umayyah. Muawiyah adalah seorang administrator dan negarawan. Pada awal masa kepemimpinan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah, ia berhasil merubah sistem pemerintahan Islam yang awalnya bersifat demokrasi menjadi monarki atau kerajaan. Dalam sistem kepemimpinan tersebut, beliau mencapai kesuksesan dan akhirnya membuat kepemimpinan dilakukan secara turun-temurun. Sistem yang ia terapkan cukup beralasan karena belum stabilnya situasi politik pasca pergeseran sistem pemerintahan. Meski sosial politik cukup menyibukkan, tetapi ia mampu menerapkan kebijakan-kebijakan progresif dan sukses mendorong laju perekonomian umat Islam. Muawiyah memulai perannya dengan mendirikan kantor catatan negara dan merancang pengiriman surat melalui pos pada waktu itu, dan seluruh fasilitas lainnya itu berkaitan. Dalam hal ini, Muawiyah merupakan orang pertama di dalam Islam yang menjadi pendiri Departemen Pencatatan atau bisa disebut Diwanul Khotam. Lembaga baru ini berperan penting dalam kaitannya dengan fungsi catatan keuangan negara. Kemudian itu terbentuk pula lah lembaga Diwan Al-Barid yang bergerak di dalam bidang komunikasi pada bidang ekonomi. Dan lembaga tersebut terjadilah pertukaran informasi yang berlangsung efektif dan efisien. Nah, adapun sistem lain yang dibangun Muawiyah pada masa kepemimpinannya yaitu membentuk 5 macam kepanitraan atau pejabat. Kepanitraan tersebut merupakan kepanitraan dalam urusan korespondesi atau surat menyurat. Kepanitraan ini tersebut ada juga dalam urusan perpajakan, kepolisian, dan urusan militer atau persenjataan. Ada juga yang terakhir yaitu dalam urusan pengadilan. Muawiyah ini termasuk pemimpin Islam yang merintis ekonomi maritim pada saat berkuasa. Selain itu, Muawiyah juga mampu membangun struktur masyarakat yang penuh harmonis dan ketertiban serta tertata rapi. Nah, dengan adanya kerukunan ini bisa membantu perkembangan negara dan perekonomiannya dengan lebih mudah karena strukturnya yang dibangun lebih rapi dan tertata. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yang akan dibahas oleh Amanda Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Amanda Wahyu Dalila, NIM 1123860000123. Di sini saya akan menjelaskan tentang Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya saya menjelaskan tentang Abdul Umar bin Marwan. Yang pertama ini ada penerbitan mata uang. Pemikiran yang serius terhadap penertiban dan pengaturan uang dalam masyarakat Islam muncul di masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Hal ini dilatar belakangi oleh permintaan pihak Romawi agar Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini menghapus kalimat Bismillahirrahmanirrahim dari mata uang yang berlaku pada khalifahnya. Pada saat itu, bangsa Romawi mengimpor dinar Islam dari Mesir, akan tetapi permintaan tersebut ditolaknya. Bahkan Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini mencetak mata uang Islam tersendiri dengan tetap mencantumkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim pada tahun 74 Hijriah atau 659 Masehi dan menyebarkannya ke seluruh wilayah Islam seraya melarang pemakaian melakukan percetakan mata uang lain. Pusat percetakan uang tersebut berada di Dar Ijar. Ia juga menjatuhkan hukuman ta'zir kepada mereka yang melakukan percetakan mata uang di luar percetakan negara. Selanjutnya ada Lembaga Pos atau Diwan Al-Barid. Kebijakannya ini selanjutnya yang dilakukan oleh Abdul Malik adalah lembaga pos. Sebelumnya pada masa Khalifah Muawiyah, lembaga pos ini sudah ada dan lebih dikembangkan pada masa Khalifah Abdul Malik. Tujuannya adalah agar berbagai masalah dapat segera diketahui dan diselesaikan oleh Khalifah secara langsung. Hewan yang digunakan sebagai media untuk membantu pembawa berita adalah kuda dan keledai, sedangkan untuk daerah Syria dan Arab ini menggunakan hewan unta. Selain dua hewan itu, merpati juga dimanfaatkan untuk pengiriman berita dengan jalur berita melalui udara. Jika dalam keadaan yang penting atau darurat, pada pengiriman sebuah berita tersebut dapat dikawal dengan pasukan khusus sebanyak 50 sampai dengan 100 pasukan. Pada era Abbasiyah, lembaga ini semakin berkembang tidak hanya sebatas penyampai berita saja, tetapi juga menjadi semacam badan intelijen yang membongkar banyak informasi rahasia yang berkaitan dengan penyelewengan wewenang oleh gubernur kelompok pemberontak atau lawan politik khalifah. Selanjutnya ada pembatasan urbanisasi. Kebijakan lainnya adalah membatasi urbanisasi untuk menjaga stabilitas administrasi dan keuangan negara. Dalam rangka pembangunan ekonomi negara, dikembangkan kebijakan yang bertujuan untuk membatasi urbanisasi. Kebijakan ini didorong oleh banyaknya masyarakat yang masuk Islam untuk menghindari jizyah dan kharaj. Selain itu, ada juga masyarakat yang awalnya bekerja sebagai petani, kemudian beralih profesi menjadi tentara dengan hak dan keistimewaan yang lebih tinggi. Hal ini itu terjadi karena alasannya sangat serius, karena pada saat itu pajak sangat tinggi dan mereka harus meninggalkan sawah dan berganti. Selanjutnya ada pertanian. Kebijakan selanjutnya yaitu sektor pertanian. Untuk mengembangkan perekonomian negara, sektor pertanian ini memiliki posisi yang cukup penting. Abdul Malik ini menyuruh gubernur untuk lebih memusatkan perhatian pada sektor pertanian ini, seperti yang dilakukan oleh gubernur Irak yaitu Al-Hajjaj. Untuk memajukan sektor pertanian, yaitu mengeluarkan dua kebijakan, yaitu yang pertama melestarikan tanah dengan memilih dari kesesuaian tanaman dan membentuk komunitas baru di tanah yang baru digarap. Selain kebijakan tersebut, Abdul Malik ini membuat peraturan yang cukup keras, yakni melarang rakyat untuk menyembelih sapi dengan tujuan mengonsumsinya, karena selain sebagai sumber tenaga kerja, hewan-hewan ternak dibutuhkan sebagai sumber bahan pupuk. Selanjutnya ada perdagangan. Abdul Malik ini juga mengumumkan kebijakan mengenai perdagangan dan perniagaan. Setelah menerapkan kebijakan di atas, yaitu memperkuat keamanan, menetapkan batas urbanisasi, dan mengembangkan produk pertanian dan industri, hambatan politik dapat dihilangkan secara bertahap seiring dengan berkembangnya Islam dari Hindia Timur hingga Spanyol di wilayah barat. Berbagai jenis barang diperdagangkan dan menjadi penghubung jalur perdagangan Eropa dengan negara-negara Islam, khususnya di wilayah Mesir, Sisilia, Suriah, dan Tunisia. Barangnya ini meliputi berbagai bahan makanan kayu, berbagai hasil hutan, hewan logam, tekstil, berbagai hasil batu dan tanah, alat tulis, pakan ikan, berbagai obat-obatan, bahkan perbudakan. Barang-barang yang diimpor dan diekspor ke Eropa adalah makanan dan kayu.
Selanjutnya ada khoroj dan zakat. Mengenai kebijakan khoroj dan zakat pada masa itu, Khalifah membebaskan umat Islam dari pajak dan hanya mewajibkan mereka membayar zakat. Peristiwa ini membuat banyak orang memeluk Islam, bahkan banyak masyarakat Mawali yang rela menjadi tentara hanya untuk menghindarkan pajak. Hal ini tidak dapat diterima oleh sebagian besar dari mereka, dan mereka akhirnya memberontak sehingga banyak dari mereka memutuskan untuk meninggalkan kelompok ini dan bergabung dengan kelompok Daulah Abbasiyah. Selanjutnya, Umar bin Abdul Aziz. Selama masa pemerintahannya, Umar bin Abdul Aziz ini menerapkan kembali ajaran Islam secara utuh menyeluruh. Berbagai pembenahan dilakukannya di seluruh sektor kehidupan masyarakat tanpa pandang bulu. Langkah ini dimulai dari dirinya sendiri. Ketika diangkat sebagai khalifah, Umar bin Abdul Aziz ini mengumpulkan rakyatnya dan mengumumkan serta menyerahkan seluruh rakyat kekayaan diri dan keluarganya yang tidak wajar kepada kaum muslimin melalui Baitul Mal. Mulai dari tanah-tanah perkebunan di Maroko, berbagai tunjangan yang berada di Yamama, Muqaddis, Jawa Balwar, Yaman, dan Fadak, hingga cincin pemberian Al-Walid. Selama berkuasa, ia juga tidak mengambil sesuatu pun dari Baitul Mal, termasuk pendapatan fa'i yang telah mereka biayakan. Yang pertama, di sini ada menghapus diskriminasi. Pada masa kekhalifahannya, Umar juga merumuskan beberapa kebijakan untuk umatnya. Kebijakan yang paling mendapat perhatian adalah kebijakan yang berkaitan dengan penghapusan kesenjangan sosial atau dikenal dengan penghapusan diskriminasi, di mana Umar ini menghilangkan kesenjangan sosial antara masyarakat Arab pribumi dengan masyarakat non-Arab. Selanjutnya ada zakat. Kebijakan selanjutnya yaitu kebijakan dalam hal zakat. Umar ini memberikan kebebasan untuk setiap daerah dalam mengatur mengenai regulasi zakat, sehingga nantinya pajak tidak akan diserahkan kepada pemerintahan pusat. Dengan demikian, apabila kekurangan pajak dan zakat, akan diberikan bantuan berupa subsidi dari pemerintah pusatnya. Dalam hal zakat, Umar juga mencari seorang amil zakat yang amanah dan profesional. Beliau juga mengawasi kinerja amil zakat tersebut. Selanjutnya ada administrasi. Berikut kebijakan dalam hal administrasi. Umar ini menggunakan dua strategi untuk mengatur administrasi negara. Strategi pertama yaitu dengan mengatur ulang penataan administrasi negara. Strategi kedua yaitu perbaikan pengelolaan harta negara pada masa pemerintahan Umar. Banyak sekali konflik terkait dengan keagamaan dan golongan antar suku atau negara, sehingga menyebabkan pengelolaan keuangan negara mengalami penurunan. Nah, selanjutnya ada pertanian. Umar melarang penjualan tanah pertanian agar tidak ada penguasaan atas tanah tersebut dan seluruh rakyatnya berhak memperoleh penghasilan. Jika seorang muslim ingin bekerja di sawah, ia harus meminta izin kepada si negaranya, antara lain dengan menyewa tanah di Baitul Mal untuk jangka waktu tertentu dan membayar sewa sebesar khoroj. Selanjutnya ada khoroj dan jizyah. Setelah sukses dengan mengelola kebijakan dari pertanian, Umar juga melanjutkan dengan kebijakan khoroj dan jizyah. Dengan mengelola struktur dari pertanian, Umar meraih kesuksesannya dan mendapatkan pemasukan besar keuangan dari bagian khoroj. Karena terjadinya penurunan ekonomi seperti penurunan dari penghasilan, pungut-pungutan, maka Umar kembali menetapkan peraturan yang lama, yaitu dengan mengubah kepemilikan tanah khoroj menjadi milik bersama atau milik negara. Hal tersebut membuat banyak sekali orang non-muslim untuk memeluk agama Islam. Umar melakukan reformasi ekonomi di mana ia memprioritaskan pengelolaan uang negara yang transparan dan adil, sehingga ia menghentikan pemborosan dan menghapus pajak-pajak yang memberatkan. Di masa Umar juga dia menghapuskan korupsi, di mana ia menindak tegas para pejabat yang korupsi. Dengan musnahnya korupsi, maka membuat harta negara tidak bocor dan lebih efektif dalam kesejahteraan rakyat. Maka dari itu masyarakat bebas dari zakat. Yang terakhir ada pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Saputra akan melanjutkan menjelaskan kebijakan ekonomi fiskal dan kebijakan moneter pada masa Khalifah Bani Abbasiyah. Masa Khalifah Bani Abbasiyah. Kekuatan dinasti Bani Abbasiyah dalam melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah.
Dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 130 Hijriah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada masa dinasti Abbasiyah pertama ini, pemerintah Abbasiyah memasuki masa kemasannya. Khalifah mempunyai kepribadian yang sangat kuat dan sekaligus menjadi pusat kekuasaan politik dan agama, sedangkan kesejahteraan masyarakat mencapai titik tertinggi. Periode ini juga meletakkan dasar bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Sehubungan dengan berkembangnya industri, banyak didirikan kota-kota industri seperti Basra yang terkenal dengan industri sabun dan kacanya, Kufah dengan industri sutranya, Mesir dengan industri tekstilnya, Andalusia dengan kapal, kulit, dan senjatanya. Mengenai industri di Baghdad, Baghdad memiliki 400 kincir air, 4.000 pabrik kaca, dan 30.000 pabrik keramik. Kemajuan di bidang perekonomian tentunya berdampak pada kesejahteraan seluruh penduduk. Puncak kemakmuran rakyat dialami pada masa Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Kekayaan yang melimpah pada zaman ini dimanfaatkan untuk kegiatan berbagai bidang seperti kemasyarakatan, pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, kedokteran, sastra, dan penyediaan fasilitas umum. Berikutnya ada beberapa khalifah yang pernah memimpin pada masa dinasti Abbasiyah dan sangat berperan penting dalam meningkatkan perekonomian Islam. Yang pertama ada Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Ia berkuasa pada tahun 137 sampai 158 Hijriah. Ia menjabat khalifah kedua Bani Abbasiyah menggantikan saudaranya Abdul Abbas As-Saffah. Abu Ja'far Al-Mansur ini adalah putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Pada masa khalifahnya, ia membangun kota Baghdad menjadi pusat pemerintahan dan meletakkan dasar-dasar ekonomi dan keuangan negara dengan baik dan terkendali. Oleh sebab itu, tidak pernah terjadi defisit anggaran besar-besaran, kas negara selalu penuh, uang yang masuk lebih banyak daripada uang keluar. Jalur-jalur administrasi pemerintahan, mulai dari pusat hingga ke daerah, ditata dengan rapi, sehingga sistem dan roda pemerintahan berjalan dengan baik. Pijakannya ini menimbulkan dampak yang positif di kalangan para pejabat pemerintahan, karena terjadi koordinasi dan kerjasama yang baik di antara mereka. Koordinasi dan kerjasama itu terjadi antara Kepala Kodi Jaksa Agung, Kepala Polisi Rahasia, Kepala Jabatan Pajak, dan Kepala Jabatan Pos. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindakan yang tidak adil dan memberikan hak-hak masyarakat. Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Abu Ja'far Al-Mansur ialah menentukan intervensi harga jika terjadi kenaikan harga yang tidak wajar. Sumber pendapatannya adalah zakat, kharaj, dan jizyah. Belanja negara meliputi biaya administrasi publik, gaji pegawai negara, dan bala bantuan militer. Sedangkan dari segi kebijakan moneter, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur melanjutkan dahulunya Al-As-Saffah, yaitu mencetak dinar sesuai model dinar Bani Umayyah dan tidak mengubah apapun kecuali mengukir dan memperkecil ukuran dirham. Selanjutnya yang kedua ada Khalifah Harun al-Rasyid. Ia berkuasa pada tahun 170 sampai 193 Hijriah. Ketika masa pemerintahan dikuasai Khalifah Harun al-Rasyid, pertumbuhan ekonomi berkembang dengan pesat dan kemakmuran Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya. Pada masa pemerintahannya, Khalifah melakukan diversifikasi sumber pendapatan negara. Sumber pendapatan pada masa pemerintahan ini adalah kharaj, jizyah, zakat, faih, ghanimah, usr, dan harta lainnya seperti wakaf, sedekah, dan harta warisan yang tidak mempunyai ahli waris. Sumber pendapatan negara tersebut dimasukkan ke dalam Baitul Mal dan dikeluarkan berdasarkan kebutuhan. Kebijakan fiskal pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid sudah mulai ada pengaturan keuangan negara dengan menunjuk wazir yang mengepalai beberapa diwan, yaitu Diwan Al-Khazanah bertugas mengurus seluruh pembendaharaan negara, Diwan Al-Azra bertugas mengurus kekayaan negara yang berupa hasil bumi, Diwan Khazain As-Syiah bertugas mengurus perlengkapan angkatan perang. Dalam pengurutan al-kharaj, para khalifah melakukan 3 cara, yaitu al-muhasabah dengan penaksiran luas tanah sehingga dapat menaksir pajak yang harus dibayar,
Lalu al-muqasamah yaitu penetapan pajak dari perolehan penghasilan, dan al-muqotoah yaitu pajak hasil bumi. Pendapatan negara dialokasikan sesuai kebutuhan dan dialokasikan untuk penelitian ilmiah dan penerjemahan buku-buku Yunani. Harun al-Rasyid membangun kantor pemeriksaan koin yang disebut Nazir Asikah agar standar kualitas dinar sangat tinggi. Sepeninggalnya, Khalifah Harun al-Rasyid mewariskan harta negara yang berjumlah lebih dari 900.000 dirham ke kas negara. Keahlian Khalifah Harun al-Rasyid dalam mengelola kas negara hampir sama dengan Al-Mansur, hanya saja Rasyid mengeluarkan uang lebih banyak dibandingkan Al-Mansur, mungkin karena waktunya berbeda. Berikut adalah beberapa keberhasilan pada Bani Abbasiyah. Yang pertama, dalam pertanian. Khalifah melindungi dan menghormati petani, bahkan sampai mengurangi pajak atas produk mereka, dan ada pula yang dihapuskan sama sekali. Beberapa wilayah di bawah pemerintahan Abbasiyah punya lahan dan tanah yang sangat subur, seperti Irak dan Mesir yang kondisi geografisnya banyak terdapat oase dan irigasi. Kedua, ada perindustrian. Sebagai seorang industrialis, Khalifah menganjurkan pengembangan berbagai industri agar kota-kota tertentu dan industrinya menjadi terkenal. Di daerah seperti Iran, Suriah, dan Mesir, masyarakatnya dikenal sangat kreatif dan kerajinannya. Selain distribusi di Mesir, sutra dari Suriah dan Irak, kertas juga diproduksi di Samarkand, Basra dengan industri sabun dan kacanya, Kufah dengan industri sutranya. Selanjutnya, pada perdagangan, segala usaha ditempuh untuk memajukan perdagangan seperti membangun sumur dan tempat-tempat istirahat di jalan-jalan yang dilewati Khalifah. Tujuan ini adalah untuk tempat peristirahatan kuda-kuda yang tangguh agar bermudah dan mempercepat payanan pos, menciptakan jalur kegiatan perdagangan melalui pelabuhan-pelabuhan besar seperti Teluk Persia dan Laut Merah, membangun armada untuk melindungi partai-partai negara dari serangan bajak laut. Karena Baghdad adalah ibu kota pemerintahan Bani Abbasiyah, hal ini menjadikan Baghdad sebagai pusat perdagangan terbesar dan paling dinamis, sehingga barang dan mata uang dipertukaran dari berbagai lokasi berbeda. Dan terakhir ada pertambangan. Armenia, Afrika Utara, Spanyol, Sudan, Asia Tengah, dan Afrika Tengah terkenal dengan penghasilan tambang seperti emas, perak, dan lainnya. Dari berbagai faktor tersebut, pemerintah mampu mendanai sejumlah kegiatan pembangunan, antara lain pembangunan tempat ibadah, pendidikan, fasilitas kesehatan, dan dapat mendatangkan pendapatan tinggi serta tambahan khusus. Namun di antara kemajuan ekonomi yang dicapai pada masa Abbasiyah, terdapat sejumlah permasalahan, antara lain buruknya hubungan antar pemerintah dan tokoh agama pada masa awal Islam. Beberapa kebijakan yang diterapkan pemerintah cenderung lebih fokus pada kesejahteraan kelompok penguasa dan keluarga kerajaan. Situasi ini telah melahirkan krisis nilai moral dan etika keadilan yang berujung pada budaya korupsi, ketimpangan ekonomi, dan eksploitasi agama demi kepentingan kelompok miskin, seperti penarikan pajak tanpa adanya memperhatikan nilai moral dan etika prinsip keseimbangan. Untuk kesimpulan, setelah pemerintah Khulafaur Rasyidin, muncullah pemerintahan baru yang disebut Bani Umayyah, yaitu pemerintahan Islam bersifat demokratis yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ada dua jenis umpan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, sedangkan pendapatan mal atau baitul mal khusus diperuntukkan bagi para sultan dan keluarganya. Dan untuk dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abdul Abbas As-Saffah yang juga merupakan khalifah pertama. Dan dinasti Abbasiyah juga menjadikan Islam sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi salah satu faktor berkembangnya perekonomian Islam pada masa itu. Mungkin sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.